Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Raja Tutorial. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa fungsi dari tombol format painter di Microsoft Excel. Bagi teman-teman yang mungkin masih dalam tahap awal belajar Microsoft Excel, silahkan disimak video ini sampai akhir. Jangan lupa bagi yang belum like dan belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol like dan tombol subscribe-nya. Kemudian nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update video-video terbaru dari saya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu menu format painter atau tombol format painter yang terdapat pada Microsoft Excel. Jadi format painter itu merupakan sebuah tombol yang memang disematkan pada aplikasi perkantoran Microsoft Office, yang mana fungsinya ini adalah untuk menyalin format sel. Secara mudahnya seperti itu. Jadi nanti ketika sebuah sel itu kita format sedemikian rupa, kemudian kita menyalinnya, otomatis itu nanti hasilnya akan sama dengan yang pertama. Nah, kemudian cara menggunakannya itu seperti ini. Jadi misalkan pada sel A1 ini, di sini saya akan memberi warna hijau. Kemudian di sel C1 saya beri warna merah. Dan yang terakhir di E1 saya beri warna kuning. Kemudian pada sel A1 ini jenis fontnya saya menginginkan jenis font Arial. Kemudian ukuran fontnya saya buat 16. Sedangkan di C1 di sini saya ingin jenis fontnya adalah Cambria. Kemudian ukuran fontnya saya buat 20. Terus tulisannya ini saya pertebal menggunakan bold atau menekan kombinasi tombol Ctrl plus B. Nah, sedangkan pada sel E1 atau yang warna kuning ini, jenis fontnya saya ingin memilih yang Algerian. Kemudian saya pertebal tulisannya, terus saya kasih underline atau garis bawah. Ukuran fontnya saya buat 14 misalnya. Terus jenis tulisannya warna tulisannya saya buat misalkan merah. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya akan menulis Raja. Kemudian di C1 saya menulis tutorial. Pada sel E1 saya menulis subscribe. Nah, jadi seperti yang telah saya buat sebelumnya, untuk sel A1 ini adalah jenis fontnya yaitu Arial, ukuran fontnya adalah 16, tulisannya biasa, tidak saya pertebal. Kemudian pada sel C1 itu jenis fontnya adalah Cambria, tulisannya sedikit saya pertebal menggunakan kombinasi tombol Ctrl plus B. Kemudian ukuran fontnya 20. Nah, sedangkan pada sel E1 di sini jenis tulisannya atau jenis fontnya itu saya memilih yang Algerian. Kemudian ukuran fontnya itu 14. Kemudian saya pertebal juga menggunakan kombinasi tombol Ctrl plus B. Kemudian tulisannya tersebut saya beri garis bawah atau underline. Bisa juga menggunakan kombinasi tombol Ctrl plus U, sehingga nanti munculnya seperti ini. Nah, selanjutnya saya ingin menyalin format yang ada pada sel A1, C1 dan E1 ini, sehingga nanti ke bawah itu formatnya sama, tidak berubah-ubah. Jadi caranya, silakan teman-teman arahkan kursor pada sel yang ingin disalin. Misalkan sel A1, kemudian silakan klik satu kali pada menu format painter. Nah, sehingga nanti akan muncul garis-garis putus di pinggirnya ini
garis-garis putus yang bergerak. Kemudian kursornya berubah menjadi tanda plus dan ada gambar kuasnya. Nah, selanjutnya silakan teman-teman pindah pada sel yang diinginkan. Misalkan saya taruh di sel A3. Silakan teman-teman klik 1 kali. Nah, maka otomatis format A3 ini nanti ketika saya ingin menulis tulisan Raja, itu formatnya akan sama, yaitu jenisnya Arial, jenis fontnya, kemudian ukuran fontnya otomatis sudah 16 dan seterusnya. Contoh, di sini saya akan menuliskan lagi Raja. Nah, otomatis jenis fontnya ini juga Arial. Kemudian ukuran fontnya 16, sama persis dengan format yang A1. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang C1. Di sini saya menggunakan jenis font Cambria. Jenis fontnya, ukuran fontnya adalah 20. Kemudian tulisannya saya pertebal menggunakan bold. Seperti langkah pertama, silakan teman-teman arahkan kursor pada tulisan tutorial ini. Kemudian klik 1 kali pada menu format painter. Sehingga nanti akan muncul garis-garis putus yang bergerak seperti ini. Dan kursornya berubah menjadi tanda plus dan ada gambar kuas. Selanjutnya silakan tentukan tempat menyalinnya. Misalkan saya taruh di sel C3 di bawahnya sini. Nah, otomatis formatnya ini akan sama dengan format yang ada pada sel C1 ini. Kita buktikan, kita akan mengetik tulisan tutorial. Nah, otomatis jenis fontnya sama, kemudian tulisannya juga dipertebal, kemudian ukuran fontnya juga 20. Nah, jadi seperti itu. Yang E1 ini pun juga sama. Jadi di sini saya memilih font yang Algerian, kemudian ukuran fontnya 14, kemudian saya pertebal menggunakan bold dan tulisannya itu saya beri garis bawah atau underline. Nah, silakan teman-teman arahkan kursor pada tulisan ini, kemudian klik menu format painter 1 kali, sehingga nanti akan muncul garis putus-putus yang bergerak seperti ini, dan kursornya juga berubah menjadi tanda plus dan ada gambar kuasnya. Selanjutnya saya akan menyalinnya di kolom E3 di bawahnya sini. Nah, otomatis formatnya ini nanti akan sama dengan yang format E1. Contoh, misalkan di sini saya akan mengetik subscriber. Nah, maka otomatis hasilnya akan sama dengan yang di atas karena saya barusan menyalin format sel E1. Jadi tulisannya menggunakan Algerian, kemudian ukurannya menggunakan ukuran 14, kemudian tulisannya saya pertebal, dan selanjutnya tulisannya ini juga saya beri garis bawah atau underline. Nah, itu adalah cara yang pertama. Nah, kemudian ada cara yang kedua, supaya kita tidak, ketika kita ingin menyalin sebuah format sel itu biar tidak selalu mengklik format painter satu-satu. Seperti tadi kan kita satu-satu, klik 1, kemudian format painter, kemudian salin, kemudian klik lagi format painter lagi, dan seperti itu seterusnya. Nah, kali ini supaya kita tidak selalu mengklik format painter, yaitu silakan teman-teman arahkan kursor pada tulisan yang ingin disalin. Misalkan di tulisan Raja ini, silakan teman-teman klik 2 kali format painter ini. Kalau tadi yang pertama kan ngekliknya itu 1 kali, nah sekarang 2 kali. Nah, seperti ini, sehingga nanti muncul tulisan garis-garis putus ini, garis putus-putus ini yang bergerak, dan kursornya berubah menjadi tanda plus dan gambar kuas. Nah, selanjutnya silakan tentukan tempat menyalinnya. Nah, seperti ini, sehingga ketika kita klik 2 kali menu format painter itu tidak akan langsung hilang, tidak akan langsung ganti kursornya, tetap menjadi tanda plus dan gambar kuas. Kalau kita ngekliknya 1 kali, kita hanya 1 kali menyalin, kemudian kursornya ini berubah seperti biasa. Nah, jadi seperti ini. Jadi sangat mudah sekali.
Silakan teman-teman praktekkan langsung, insya Allah sangat mudah kok. Nah, selanjutnya untuk mengakhiri atau untuk menghilangkan mengganti kursor tanda plus dan gambar kuas ini kembali ke semula, silakan teman-teman tekan tombol escape atau ESC pada keyboard. Nah, seperti ini. Jadi otomatis gambar kuasnya itu hilang dan format painternya itu tidak aktif. Kemudian saya ulangi lagi yang ini, saya klik 2 kali pada menu format painter, kemudian saya salin. Nah, jadi seperti ini, sangat mudah kan? Nah, ketika saya mengklik atau membuat tulisan di bawahnya, otomatis nanti formatnya akan sama dengan yang di atas. Nah kan, fontnya berwarna merah, ada garis bawahnya juga dipertebal. Jenis tulisannya Algerian, kemudian ukuran fontnya 14. Ini akan sama terus ini. Kemudian yang ini misalkan, ini juga sama. Ini juga. Nah, jadi seperti itu cara menggunakan format painter pada Microsoft Excel. Oke, sampai di sini dulu tutorial tentang cara menggunakan menu format painter pada Microsoft Excel. Semoga video ini bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang masih dalam tahap awal belajar Microsoft Excel. Jika mungkin ada teman-teman yang mungkin masih belum paham tentang bagaimana cara menggunakan format painter ini, silahkan teman-teman tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.